Hai, selamat siang. Saya Evi Sayono. Hari ini hari Minggu tanggal 24 Juli 2021. Saya akan membacakan sebuah buku yang berjudul Homo Deus, The Brief History of Tomorrow. Homo Deus ditulis oleh Yuval Noah Harari dan diterbitkan oleh Harvill Secker pada tahun 2016. Hari ini saya akan membacakan bab pembukaan yang berjudul The New Human Agenda atau Agenda Baru Umat Manusia. Subjudul yang akan saya bacakan siang hari ini berjudul The Last Day of Death atau Hari Terakhir dari Sang Kematian, mulai dari halaman 24 sampai dengan halaman 34. Mari kita mulai. Sebagai catatan, buku yang saya baca adalah buku beredisi dalam bahasa Inggris yang kemudian saya baca, kemudian saya ringkas, dan ringkasannya yang saya bacakan dan saya rekam pada siang hari ini. The Last Day of Death, hari terakhir dari Sang Kematian. Manusia semakin serius menemukan cara untuk dapat hidup abadi di abad ke-21. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh PBB mengatakan bahwa setiap manusia berhak akan kehidupan. Karenanya, dianggap bahwa kematian telah melanggar hak asasi. Kematian sama dengan kejahatan terhadap umat manusia. Setiap umat manusia yang beragama diajarkan untuk punya toleransi terhadap kematian. Agama Kristen, Islam, dan Hindu berpendapat bahwa eksistensi kita akan menentukan kehidupan kita pada kehidupan setelah kita mati. Manusia beranggapan bahwa amal baik di dunia, maka setelah mati akan masuk surga. Perbandingannya, sains modern dan budaya modern punya pandangan yang berbeda tentang kematian. Kematian menurut masyarakat modern adalah permasalahan teknikal. Permasalahan teknikal artinya bisa dan harus dipecahkan. Setiap umat manusia yang beragama diajarkan bahwa ketika kita beramal baik di dunia, maka setelah mati kita akan masuk surga. Lalu Tuhanlah yang kemudian menentukan kapan kita mati dan kemana kita akan berada setelah kita mati. Apakah kita akan berada di surga atau di neraka? Bayangkan ketika umat Kristiani, Islam, atau Hindu tanpa neraka dan surga. Pandangan kematian di abad pertengahan dan di abad ke-21. Di abad pertengahan, dongeng menceritakan bahwa kematian wajahnya seperti sosok berjubah hitam dengan menggunakan tudung hitam dan membawa scythe. Scythe itu seperti kayak kampak panjang yang bentuknya melengkung. Jika figur dari si kematian sudah menepuk pundak seseorang, maka orang yang bersangkutan akan segera mati. Tuhan yang menentukan kapan kita mati. Sedangkan di abad ke-21, orang berpandangan bahwa kita bisa mati karena masalah teknis. Misalnya, jantung berhenti memompa, pembuluh darah tersumbat oleh lemak, atau sel kanker yang menyebar di hati. Atau karena ada kuman yang menyebar di paru-paru. Semua hal ini adalah masalah teknis. Dan masalah teknis selalu ada solusinya. Tidak perlu menunggu permasalahan teknikal datang kedua kali. Ilmuwan di laboratorium dapat mengatasinya. Benar bahwa belum semua permasalahan teknikal bisa dipecahkan sekarang. Banyak ilmuwan semakin terbuka kini bahwa tujuan mereka melakukan penelitian adalah untuk menemukan cara agar bisa hidup abadi. Mungkin nantinya di tahun 2200 atau 2100 semua penyakit akan ada obatnya dan bisa disembuhkan. Kecuali jika orang kena kecelakaan lalu lintas lalu mati, maka tidak ada yang bisa mengembalikan dari alam barzah. Dulu orang mati di usia 40 tahun. Sekarang rata-rata orang bisa hidup sampai usia 70. Ini artinya 2 kali lipat harapan hidupnya. Bukan tidak mungkin, nantinya harapan hidup rata-rata manusia bisa sampai usia 150 tahun. Jika harapan hidup meningkat sampai 150 tahun, maka akan ada revolusi di berbagai lini kehidupan manusia. Misalnya, pernikahan. Bayangkan jika pernikahan masih pada ekspektasi menikah sampai ajal memisahkan. Sampai usia 150 tahun. Kemudian membesarkan anak. Misalnya, kita punya anak di usia 40. Maka pasangan akan masih punya waktu untuk membesarkannya selama 110 tahun ke depan. Bayangkan membesarkan anak sampai 110 tahun ke depan. Sekarang bayangkan dengan dunia kerja. Orang tidak lagi pensiun di usia 60 tahun, tapi 150 tahun. Bayangkan memiliki atasan yang kurang menyenangkan selama 100 tahun ke depan. Kemudian politik.
Bayangkan kalau Putin atau Stalin jadi pemimpin negara dan mereka hidup sampai usia 150 tahun. Menggandakan harapan hidup mungkin saja terjadi. Dulu, kebanyakan manusia kurang gizi, makanya harapan hidup hanya sampai 40 tahun. Sekarang, harapan hidup sudah sampai dengan usia 70 tahun. Nah, sekarang bayangkan orang-orang berikut ini yang hidup tanpa bantuan antibiotik atau vaksinasi atau transplantasi organ. Leo Galilei wafat di usia 77 tahun. Isaac Newton wafat di usia 84 tahun. Michelangelo wafat di usia 88 tahun. Dan mesti kita ingat bahwa mereka semua hidup di zaman dulu yang nggak ada antibiotik, nggak ada vaksinasi, nggak ada transplantasi organ. Mereka aja bisa hidup sampai sekian lama, apalagi nanti orang di masa depan. Saat ini para ilmuwan sedang meneliti struktur fundamental tubuh manusia, bagaimana meregenerasi jaringan-jaringan tubuh manusia. Terbayang apa yang bisa diperoleh manusia di tahun 2100? Kegagalan pasti akan ada. Namun, satu langkah gagal dalam upaya mengalahkan kematian sama dengan satu langkah kita untuk lebih dekat juga pada tujuan kita, yaitu mengalahkan kematian. Mungkin saat kita hidup upaya memerangi kematian akan belum kelihatan hasilnya. Namun demikian, upaya memerangi kematian akan terus berlanjut di abad-abad mendatang. Hal ini akan didukung oleh para banker dan juga para pelaku bisnis. Orang misalnya akan rela membayar berapa saja apabila ada obat yang bisa mengembalikan tubuh kita, juga perasaan-perasaannya ya, kembali ke bentuk saat kita berusia 25 tahun. Real battle-nya atau pertarungan sesungguhnya nantinya akan dalam bentuk seperti ini misalnya. Di laboratorium akan harus ada izin dari parlemen, kemudian bertarung di pengadilan, lalu turun ke jalan-jalan. Real struggle-nya adalah struggle for eternal youth nantinya akan akan lebih kepada meminta izin kepada banyak orang bahwa obat-obatan untuk hidup abadi misalnya bisa diterima masyarakat atau enggak. Oke, itu adalah akhir dari subjudul The Last Day of Death. Terima kasih sudah mendengarkan bacaan buku Homo Deus, bab pembukaan The New Human Agenda, subjudul The Last Day of Death. Semoga apa yang saya bacakan siang hari ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Saya Evi Sayono, sampai jumpa lagi di bacaan Homo Deus selanjutnya. Selamat siang, selamat berkarya. Sampai jumpa lagi.